What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Kisah Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iPhone yang layak di tahun 2022 ini. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari iPhone atau juga mau upgrade iPhone-nya, kayaknya kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Ya, pertama-tama ketahui dulu budgetnya, oke? Sesuaikan budget kalian. Nah, pertama-tama kalian ketahui dulu budget yang sesuai. Gue ingin menyarankan kalian untuk install aplikasi ini nih. Nah, namanya Mac Tracker, atau kalian bisa klik link di description di bawah untuk installnya. Di sini kalian bisa lihat history, spesifikasi, dan kapan iPhone itu dirilis, lalu didiscontinue juga. Kalian bisa cek di sini. Dan di luar produk iPhone juga ada, tapi kita saat ini condong ke iPhone aja ya. Nah, di bagian iPhone sini, nah di sini tuh ada tuh device-device yang sudah discontinue kapan, atau kalian bisa buka website Apple di sini. Kalau di menu iPhone-nya ini sudah tidak ada iPhone yang ingin kalian beli, itu berarti tandanya iPhone tersebut sudah discontinue. Oke, gue contohkan di sini ya. Misalkan gue buka website Apple di sini, kita buka ke iPhone, ke menu iPhone-nya. Kalau di bagian bar atas ini nih, di bagian bar atas ini sudah tidak ada iPhone yang ingin kalian cari, itu tandanya iPhone tersebut sudah discontinue. Seperti itu. Nah, sesuaikan budget, tetapi ya kalian bisa cari second, ataupun kayaknya kalau yang sudah discontinue tuh memang sudah tidak ada yang baru lagi. Kalau menurut gua, sebenarnya di video-video sebelumnya gua udah pernah bahas ya untuk iPhone yang udah gua pernah bahas di sini nih. Nah, di situ tuh udah gua kasih tahu ya, mulai dari iPhone 7 ya, 6s, SE 2020, 10s ya kan, lalu iPhone 11, iPhone 12 mini. Jadi sebenarnya balik lagi ke kalian, sesuaikan budgetnya. Kalian kira-kira budgetnya cukupnya di mana? Misalkan di 4 juta, contoh aja, ya udah kalian bisa cari secondnya iPhone 7 seperti itu. Dan selanjutnya kalian ketahui juga nih kebutuhan yang ingin kalian gunakan. Misalkan kalian butuhnya kamera yang spek canggih juga, ya udah gua saran kalian bisa cari di iPhone 11 aja, karena iPhone 11 sudah cukup dan belum didiscontinue juga. Bahkan untuk reseller resmi di Indonesia seperti iBox dan Digimap itu masih ada kok iPhone 11. Paling kalian tinggal menyesuaikan storage-nya saja kayak gitu. Jadi iPhone 11, iPhone SE 2020, iPhone 12, iPhone 13 dan 13 Pro. Bahkan iPhone 12 hanya ada iPhone 12 dan 12 mini saja, tidak ada 12 Pro-nya. Karena kenapa? 12 Pro-nya sudah discontinue oleh Apple. Seperti itu. Jadi kalau misalkan barang-barang yang sudah discontinue itu agak-agak riskan kalau unit barunya masih ada. Seperti itu. Kalau menurut gua ya kayak gitu. Cuman kalian bisa tulis di komen deh kalau punya pendapat, silakan aja. Tetap sesuaikan kebutuhan, Bang, tapi gua butuhnya buat kamera karena gua suka bikin video gini ya, buat konten segala macam. Silakan, selama budgetnya sesuai, itu berkesinambungan antara budget dan kebutuhan. Ya, jadi kalian sesuaikan. Ya, kalau bicara kebutuhan, sebenarnya iPhone 11 sudah cukup banget sih. iPhone 11 itu untuk daily driver, bahkan ngonten, bikin video itu masih cukup banget, masih layak banget iPhone 11 kayak gitu. Dan selanjutnya balik ke pertanyaan judul, iPhone yang layak di tahun 2022. Wah, ini lu pinter-pinter banget sih. Gua kasih link di description ya sebagai sumbernya dari laman support Apple langsung. Kalian bisa klik di bawah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah laman Apple support. Jadi di sini ada namanya iPhone Product Vintage Worldwide. Dalam artian ya produk yang sudah dianggap jadul bagi Apple kayak gitu ya. Jadi di website ini tertulis iPhone 4, 4S ya, 4S yang 8GB ya, iPhone 5, lalu 5C, setelah itu 6 Plus kayak gitu. Jadi iPhone ini dianggap vintage sama Apple. Nah, kalau balik ke pertanyaannya, iPhone yang layak di tahun 2022 yang mana? Ya sebenarnya simple, kalian cukup cek di compatibility iOS aja. Ya seperti gua kutip dari lamannya websitenya Apple juga ya di sini ya. Kalian bisa klik aja link di description di bawah. Ya, di sini tuh start dari iPhone SE generasi 1 sudah mendukung iOS 15. Bahkan rumornya di video sebelumnya gue udah bahas di sini, iOS 16 next generation dari iOS 15 kemungkinan iPhone SE generasi 1 dan series 6s ini sudah tidak didukung lagi. Jadi startnya dari iPhone series 7 hingga paling terbaru ya, termasuk iPhone SE generasi kedua. Generasi kedua ini kan tahun 2020 ya. Jadi ini masih sangat mendukung. Paling rendah itu untuk nantinya kalau memang itu terjadi, iOS 16 dirilis dan hanya mendukung iPhone 7 series ya, untuk tahun 2022 hingga tahun yang akan datang, gue menyarankan kalian untuk membeli iPhone di antara iPhone 7 series hingga paling terbaru yaitu iPhone 13 series, atau bahkan nanti iPhone 14. Kemungkinan, nggak tahu ya, September nanti tahun 2022 ini kayak gimana Apple akan merilisnya. Jadi gue saran buat teman-teman yang masih pemula mau beli iPhone bingung, ya gue saran lu nonton ini dulu ya. Jadi intinya kalau kalian
nanya, "Bang, lebih baik mana?" Ya sebenarnya ini udah urutannya cuy. Ini tuh udah urutannya nih. Kayak gini nih udah urutan ya. 11 series dari 11 Pro, 11 Pro Max ya. 10 series ya, 10R, 10S, 10S Max paling tinggi ya gitu kan. iPhone X dan iPhone 8 dirilis berbarengan. iPhone 8, 8 Plus lalu iPhone X seperti itu. Pokoknya ini urutan. Pokoknya yang paling tinggi pasti yang Pro Max ya. Seri-seri Pro tuh udah paling tinggi tuh speknya. Nah, untuk masalah spek, gue ngajarin kalian seperti tadi udah gue bilang di awal. Kalian lebih baik download aplikasi Mac Tracker ini. Ya, karena aplikasi Mac Tracker ini nih menyimpan data iPhone, di mana data-data iPhone dirilis, spesifikasinya dan discontinue-nya kapan. Kalian bisa pelajari juga di sini ya kan. Kalian bisa lihat nih, tuh 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, 10 kayak gitu. 10S, 10S Max, 10R gitu kan. 11, 11 Pro, 11 Pro Max kayak gitu. Jadi ini udah urutan nih kayak gitu cuy. Jadi buat teman-teman yang memang bingung, jadi gue saran buat teman-teman biar kalian memahami dulu, biar kalian bisa paham spesifikasinya ya, kalian download aplikasi ini dulu aja biar kalian bisa mempelajari setiap spesifikasinya. Karena kan banyak tuh yang tanya ke gue juga tuh. Kalau kalian yang follow Instagram gue pasti tahu deh, kadang gue suka polling ya, "Bang, iPhone 11 atau iPhone 13, Bang, iPhone XR atau iPhone ini?" Ya sebenarnya simple aja, lu download aplikasi ini lu bisa paham kok, spesifikasinya bisa lu bedakan kayak gitu. Jadi di sini gue mau ngasih tahu, mau ngasih pandangan juga ke kalian biar kalian juga dapat ilmu lebih lagi. Kalian coba download aplikasi Mac Tracker ini karena ini cukup jadi barometer buat teman-teman ketika ingin tahu spesifikasi, tahun rilis iPhone, tahun discontinue iPhone gitu ya. Nah, aplikasi Mac Tracker ini cukup valid banget kayak gitu cuy. Dan terakhir saran gua, pinter-pinter pilih toko. Sekarang tuh agak susah ya. Unit second, baterai health-nya 100%. Cuy, iPhone kalau udah setahun gak mungkin 100% terus baterai health-nya kayak gitu, jadi udah pasti turun ya kan. Kalau buat temen-temen ya lebih pinter-pinter lah pilih toko ya, cari yang bener-bener jujur kayak gitu. Dan pinter-pinter juga cek unitnya, mulai dari depth pixelnya, terus fungsi-fungsinya, Face ID, kecerahannya, true tone-nya kayak gitu, dan segala macam ya, baterainya juga. Semuanya pinter-pinter ngecek si unitnya tersebut, karena ya bagaimana lagi, nggak ada cara lain selain kalian pintar-pintar mengecek semua kondisi si unit tersebut ya kan. Kalau kelengkapan mungkin masih bisa dibeli dengan cara yang ori, tapi kalau misalnya fungsionalitas itu agak susah. Misalkan, "Bang, ada orang nawarin iPhone XS tapi Face ID-nya nggak bisa, beli nggak ya?" Aduh. Brody, Besti, benerin Face ID aja udah lumayan harganya, masa lu beli iPhone tapi lu ngeluarin uang lagi yang cukup mahal untuk benerin Face ID? Jadi gue saran ya lu cari yang bener-bener fungsionalnya berjalan lancar, normal, dan aman kayak gitu kalau saran gua. Jadi gimana bang, iPhone yang like di tahun 2022 ini apa? Wait, bentar dulu. Sebelum gua jelasin ke sana, gua kasih tahu. Nih, iPhone 5S gua meskipun sudah tidak didukung update OS ya, OS terakhirnya sama dengan OS iPhone 6, iOS 12.5.5. Kalian bisa lihat tuh, ya kan? Nggak bisa digunain. Lah, kata siapa? Bisa. Nonton YouTube bisa, Twitteran bisa, Instagram bisa, WhatsApp masih bisa, kayak gitu. Jadi, sebetulnya iPhone yang sudah tidak didukung sistem operasinya juga tetap masih bisa digunakan selama OS yang digunakan itu masih mendukung aplikasi-aplikasi yang ingin digunakan. Seperti iPhone 5S gue ini, ya kan? Kalian bisa lihat, tetap masih bisa gue gunain. Gue kadang nonton YouTube di sini. Kalau gue lagi malas pakai kedua device ini, ya gue pakai 5S kayak gitu ya, meskipun ala kadarnya. Jadi kalau teman-teman masih mau beli iPhone 6 karena memang budgetnya sesuai jadi situ, silakan aja, nggak masalah, dan kebutuhannya juga cukup di iPhone 6, nggak apa-apa. Tapi gue saran kalau ada rezeki lebih, silahkan ke iPhone yang sudah mendukung operating system terbaru seperti itu. Balik ke pertanyaan awal, iPhone yang layak di tahun 2022 apa? iPhone yang sudah mendukung atau masih mendukung update operating system iPhone, seperti itu. Ya, itu aja yang gue mau sharing biar teman-teman dapat pencerahan, dapat pandangan, ya, dapat ilmu juga. Intinya bermanfaat lah dengan adanya video ini, karena gue pengen bener-bener kalian bisa memahami spesifikasi iPhone dan budget yang sesuai untuk kalian, lalu kebutuhan untuk kalian sendiri iPhone tersebut kayak gitu. Ya udah, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.